dari SD Negeri Kedoya Utara 03. Di sini saya akan mengadakan wawancara dengan Ibu Sri Sumiati. Selamat pagi Ibu. Pagi. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri Kedoya Utara 03 yang merupakan kepala sekolah saya sendiri. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Apa kabarnya hari ini Ibu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Sehat juga Bu. Alhamdulillah, saya senang mendengarnya Ibu dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Amin. Jadi seperti janji kita kemarin ya Bu, hari ini saya akan mengadakan wawancara terkait dengan dilema etika moral yang merupakan tugas dari modul 3.1 CGP Angkatan yang ke-9. Sudah siap Bu Sri? Insya Allah siap. Selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Biasanya saya harus memahami dulu kasus-kasus yang ada. Setelah itu saya mempelajari sebelum memutuskan apa yang harus saya lakukan. Jadi yang pertama memahami kasus dulu, Ya, baru betul. kemudian mengambil mempelajari dulu, kemudian nanti baru kita mengambil keputusan. Baik Ibu. Kemudian yang kedua ini Bu Sri, selama ini bagaimana Ibu menjalankan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama, artinya sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bu? Itu kalau ada hal-hal semacam itu kita tidak bisa memutuskan sendiri. Iya. Tetapi kita harus koordinasi dulu dengan teman-teman guru yang lain atau misalnya wakil kepala sekolah. Itu kita harus mengadakan semacam musyawarah. Ya. Betul. Jadi semua memang dimusyawarahkan terlebih dahulu ya Bu, ketika harus mengambil suatu keputusan. Baik Ibu, selanjutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan selama ini Bu? Setelah kita tahu masalah yang ada, terus kita koordinasi dengan teman-teman guru atau wakil kepala sekolah. Tentunya kita juga harus melibatkan orang tua, kemudian mungkin komite sekolah. Itu juga kita harus melibatkan beliau-beliau. Jadi tidak bisa kita memutuskan sendiri apa yang kita kehendaki, itu tidak bisa. Balik lagi kita harus mengadakan musyawarah. Iya. Baik, jadi intinya melibatkan warga sekolah ya Bu, semua yang ada orang tua, ya, ada guru, ada kepala sekolah, begitu Bu. Ya. Ini Bu, selanjutnya hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya. Pertama kita harus menjelaskan dulu suatu masalah itu, kemudian kita juga harus berpikir yang jernih, karena suatu keputusan itu kan kita memerlukan pikiran-pikiran yang positif gitu. Tidak bisa sembarangan kita memutuskan sesuatu, tetapi kita harus memikirkan bagaimana nanti dampak ke depannya gitu. Jadi harus benar-benar kita pikirkan, kita pertimbangkan dengan baik sehingga mendapatkan hasil yang memuaskan, yang bisa menguntungkan semua pihak, bukan satu pihak saja. Iya, biasanya. Jadi ada prinsip adil di situ ya. Iya, betul. Begini Bu, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, itu kita sering terjadi juga ya seperti itu ya. Nah, misalkan gini, ada orang yang selalu mengutarakan pendapatnya, tetapi belum tahu masalahnya. Biasanya ada seperti itu. Nah, yang pertama kita harus memberikan pengertian dulu kepada orang tersebut, memberi pengertian apa sih maksudnya. Gitu. Kadang-kadang kan orang bisa berpendapat, tapi masalahnya itu belum paham. Gitu. Berarti kita harus memberikan pengertian dulu. Nah, baru kita mengambil keputusan secara bijaksana, biasanya seperti itu.
Jadi harus menimbang dulu ya Bu, kemudian memutuskan. Betul. Oke Ibu Sri, apakah Ibu memiliki sebuah pilihan kala dihadapkan pada sesuatu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Ya, ada. Biasanya kita kan setelah tahu kasusnya, terus kita misalkan menangani kasus, kemudian kan tidak bisa memutuskan dalam satu hari itu. Kita biasanya membuat suatu jadwal. Misalnya kita ketemu kapan nih, hari apa, tanggal, waktunya kita harus ditentukan. Karena kalau mengambil keputusan itu harus ada waktu yang tepat gitu, sehingga kita bisa membuat keputusan yang pas. Baik Bu, terima kasih. Selanjutnya ini Bu, apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, dan juga kira-kira bentuk dan prosedur seperti apa yang Ibu lakukan? Bentuknya sih tadi kan membuat jadwal gitu ya kan, membuat jadwal. Nah, kita kembali lagi setelah membuat jadwal, ya keputusan itu selalu balik lagi ke masalah musyawarah Bu. Jadi kita harus selalu mengedepankan berarti musyawarah ya. Kalau kita memutuskan itu harus begini, itu namanya sepihak. Betul. Jadi belum tentu orang itu suka ya. Tapi kalau dengan cara musyawarah itu kita insya Allah hasil yang diputuskan itu membawa dampak yang positif itu kalau menurut saya. Iya. Baik Bu Sri, selanjutnya adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah ataupun membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika itu Bu? Dalam mengambil keputusan suatu masalah yang seperti ini, memang kita tidak bisa memutuskan sendiri. Itu kembali lagi kita harus melibatkan semua pihak gitu. Jadi jangan mengambil keputusan hanya diputuskan oleh antara saya dengan yang harus diselesaikan gitu ya. Tapi kita harus mengajak juga ya ke warga sekolah tadi, terutama misalnya guru-guru lah yang ada di sini, wakil kepala sekolah dan sebagainya. Kita harus ajak untuk menyelesaikan masalah. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir ini Bu Sri, dari semua hal yang telah tadi disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika Bu? Kalau dari setiap keputusan yang saya ambil, kalau saya perhatikan, saya rasakan gitu, tidak lepas dari masalah musyawarah ya. Jadi musyawarah untuk mufakat itu memang sangat penting gitu. Jadi kalau kita mengajak semua pihak untuk mengeluarkan pendapat, mengajak musyawarah, menyelesaikan masalah dengan cara musyawarah, mungkin tidak ada orang yang tersakiti berarti. Kita sama-sama sudah selesai masalah itu, kita sama-sama lagi. Jadi intinya segala keputusan yang kita ambil tidak terlepas dari melakukan musyawarah untuk mufakat. Baik Ibu, terima kasih atas semua jawabannya. Tak terasa serangkaian acara interview hari ini sudah selesai. Saya mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Ibu sukses selalu. Dan sukses. Amin. Bisa sampai selesai. Amin. Ya, saya pamit dulu ya Bu. Jumpa lagi dengan saya Sulami, CGB Angkatan yang ke-9 dari SD Negeri Kedoya Utara 03. Di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh beliau yang terhormat Bapak Khalil SPD. Beliau adalah Kepala Sekolah dari SD Negeri Kedoya Utara 09. Tujuan saya kemari adalah untuk mewawancarai Kepala Sekolah terkait dengan dilema etika moral. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Khalil. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat, Bu Sulami. Bu Sulami sehat ya? Alhamdulillah sehat dan tetap semangat. Semangat, oke. Iya betul. Seperti janji kita kemarin Pak, hari ini saya akan melakukan wawancara kepada Bapak Khalil terkait dengan etika dan rujukan moral. Jadi begini Pak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral?
Oke, baik. Sebagai kepala sekolah, memang kita datang ke sekolah itu untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada. Jadi semua kasus-kasus yang ada, kita diberi tugas untuk menyelesaikannya. Jadi di dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang ada di sekolah, saya sebagai kepala sekolah membutuhkan laporan-laporan mungkin dari teman-teman atau dari anak-anak atau dari orang tua gitu ya, yang harus kita selesaikan. Tapi di dalam proses penyelesaiannya tentunya kita menggunakan skala prioritas, mana yang betul-betul butuh segera gitu ya. Tetapi semua kasus harus segera. Jadi tidak ada yang nanti itu malah tambah bengkak nantinya. Jadi kita semua segera, tapi yang mana yang paling segera banget gitu ya, prioritas gitu ya. Baik Pak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak Khalil? Iya. Jadi tadi ya, saya ulang lagi untuk kasus yang sama-sama benar, sama-sama ini kita lihat mana yang paling urgen, untuk diselesaikan. Karena ada kasus yang memang butuh segera, tetapi ada kasus yang tidak harus hari itu, gitu, tidak hari itu. Nah, di dalam penyelesaiannya saya memiliki tim penyelesaian kasus lah intinya. Tapi itu hal-hal yang orang-orang yang saya betul-betul percayai, teman-teman dari sekian banyak itu ada teman yang harus saya ajak bicara gitu, untuk guru senior apa gitu. Itu yang bagian dari teknik saya untuk membantu menyelesaikan gitu. Selanjutnya nih Pak Khalil, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini, Pak? Prosedur ya. Jadi pertama, kita ketika mendapatkan laporan ada kasus ya, kita di sini memanggil orang yang berkasus lah istilahnya ya. Kalau berkasus kita bertanya pada mereka mana apakah betul seperti itu apa yang dikasuskan atau berbeda gitu, karena kita tidak bisa dari satu orang gitu ya. Jadi kita harus tahu apa yang disampaikan dari kedua belah pihak gitu ya. Baru kita tahu bagaimana menyelesaikannya gitu ya. Oh, seperti ini. Kalau misalnya kasus itu berat banget misalnya gitu ya. Nah, saya membutuhkan pendamping. Jadi pendamping tadi yang saya sebutkan di awal. Jadi saya ada wakil kepala sekolah, ada guru senior gitu ya. Ada mungkin orang lain juga, misalnya guru lain juga yang bisa saya minta bantuan untuk menyelesaikannya. Ini ya Pak, kesimpulannya sesuai dengan fakta. Betul. Kemudian melibatkan warga sekolah. Betul. Iya, baik Pak. Hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang paling efektif ya di dalam penanganan kasus tadi. Jadi dengan cara mengumpulkan kedua belah pihak atau beberapa pihak ya untuk untuk mencari solusi terbaik, karena kadang-kadang nih ya Bu Sulami, kadang-kadang mereka itu hanya salah paham gitu kan ya, atau ada kasus-kasus kalau keluar kan kasus dengan LSM ya, kasus dengan apa gitu. Kalau LSM kan biasanya kita langsung laporannya ke dinas gitu ya, memberikan laporannya gitu ya, sesuai enggak dengan yang dilaporkan LSM gitu ya. Tapi kalau hanya yang di sekolah kita pakai lingkup sekolah gitu. Baik Pak, selanjutnya nih Pak, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika tersebut Pak? Oke, sebagai tantangannya untuk di sekolah saya di Kedoya Utara ini, kita tidak punya guru bimbingan konseling ya, khusus untuk penanganan khusus ke anak-anak gitu ya. Itu bagian dari hambatan saya gitu ya. Karena bagaimanapun orang-orang yang berkompeten untuk menangani kasus-kasus anak itu dibutuhkan di satu sekolah gitu ya. Selama ini kita ya mengandalkan
ilmu yang kita terima waktu kuliah lah atau istilahnya gitu ya. Jadi seadanya. Jadi istilahnya tidak ilmu khususnya gitu ya. Tapi kita juga, kalau saya pribadi, banyak teman yang harus kita tanya gitu ya untuk penanganan kasus. Jadi kita memang untuk kasus itu tidak bisa sendiri saja gitu ya. Kita tetap harus, saya butuh teman, misalkan teman sekolah gitu ya, kita ajak minta bantuan untuk menyelesaikannya gitu ya. Tapi memang untuk yang berkasus kita memang rahasiakan gitu ya. Kita hanya mencari solusi dengan seperti ini bagaimana kita kalau kita tidak bisa menyelesaikan. Itu langkah yang saya sampaikan. Baik Pak. Selanjutnya Pak Khalil, apakah Bapak memiliki sebuah pilihan tatkala dihadapkan pada sesuatu atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat itu juga atau memiliki sebuah jadwal time schedule tertentu untuk menyelesaikannya Pak? Dan kira-kira bentuk dan prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Prinsip saya, setiap kasus yang ada di sekolah harus segera. Itu ya, harus segera, itu kuncinya. Ketika memang saya berbarengan nih dilema gitu ya, saya ada kasus tapi saya harus ke studi misalkan gitu ya, waktunya bersamaan gitu ya, maka saya lihat, oh ya ternyata kesini itu sifatnya kebersamaan, tidak bisa diganggu, maka ini kita sekali pulang dari sana gitu, tapi atau besok gitu ya. Artinya gini, kita penangannya fleksibel. Tadi pakai skala prioritas mana yang harus lebih dulu. Ketika ada dua yang betul-betul sama-sama penting, mana ini kalau ini bisa nanti, kalau ini memang tidak bisa, kalau enggak kita ketinggalan gitu. Maksudnya kita kalau urusan dengan dinas kan pasti dipanggil nanti ketika datang gitu kan, itu resiko juga, resiko sekolah gitu ya. Karena nggak datang itu dikuar-kuar di medsos kita ya, di WA segala macam, kita kenapa nggak datang, jadi kita harus membuat alasan gitu ya, membuat pernyataan nggak Pak. Tapi kalau misalkan masalahnya berat yang ini, tetap kita yang berat yang di sekolah, jadi kita tinggalkan yang bisa, jadi sesuai dengan ini. Tapi kita harus punya jawaban ketika kita tadi dipanggil, kita bisa jawaban, kita sedang menaik kasus ini, kalau nggak ditangani segera akan lebih berat gitu. Jadi kita seperti itu, jadi kita sifatnya fleksibel gitu untuk penanganannya. Baik Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak Khalil dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Seperti tadi yang saya sampaikan di awal, jadi saya itu ketika ada kasus tertentu, apalagi saya misalkan baru gitu ya, nggak tahu situasi sekolah di sini, tentu saya nyomot orang nih yang saya percaya di sekolah ini siapa gitu ya. Ya seperti itu. Tapi bukannya teman guru saja ya, saya termasuk dengan komite, dengan orang tua yang lain atau dengan stakeholder yang lain. Saya juga berkolaborasi. Jadi untuk kasus tertentu saya mungkin mendatangkan tenaga dari Polsek atau dari Polres gitu ya. Jadi kita memang udah kerjasama di 09 ini. Jadi apapun yang terjadi di sini ketika berat banget, kita dibantu oleh stakeholders yang bisa membantu sekolah kita. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir nih Pak, dari semua hal yang tadi sudah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan dilema etika tersebut Pak? Pembelajaran yang sangat berharga bagi saya di dalam penanganan kasus-kasus, suatu kebanggaan diri ketika saya dihadapkan dengan kasus yang kasus itu bisa terselesaikan, itu kebanggaan tersendiri ya. Tapi kalau kasus itu berbalik, ada juga kasus ketika kita menyelesaikan akhirnya malah jadi kita yang kena salah gitu ya, karena kita salah penanganan gitu ya. Tapi ketika kita lurus dan mereka jadi kasus jadi selesai, itu kebanggaan tersendiri. Jadi saya beberapa kali menangani kasus di sini, kasus lumayan banyak ya di 09 ini, kasus perbuatan anak, kasus ada bullying gitu ya, kasus ketika orang tua yang tidak harmonis gitu ya, berpengaruh kepada anak di sini gitu ya, rebutan itu misalnya seperti itu juga bagian dari penanganan yang ada di sekolah. Jadi harusnya kan itu bukan bagian sekolah gitu untuk menangani sekolah itu, tapi karena kejadiannya di sekolah, ayahnya datang misalkan sudah berpisah,
terus ibunya datang mau ngambil anak, anaknya udah nggak ada, ya kita yang kena. Jadi intinya ketika kita menaikkan seperti itu, ketika ada orang tua yang lapor kita mau ngambil anak itu, kita harus tahu anak itu datangnya tadi berangkat dari mana. Iya. Jadi itu yang harus kita ini. Kalau datang dari ibunya, kita kembali ke ibu dulu. Iya, Jangan betul. langsung dikasih ke bapaknya, kita disalahkan seperti itu. Betul, Pak. Mungkin gitu. Jadi dari mana asalnya kembali ke Asalnya dulu, ya. ya. Nanti urusannya nanti dia gitu ya, Iya, ibunya betul. gitu. Jangan sampai kita salah ngambil keputusan gitu, salah. Iya. Oh silakan diambil gitu ya. Nah kita yang salah kali itu. Iya, betul, Pak. Karena dia kan berangkat dari ibunya gitu, misalkan ibunya kalau protes, Iya. jadi kita disalahkan. Iya, Pak. Baik, Pak. Tidak terasa serangkaian wawancara hari ini kita sudah selesai, dan saya jadi tambah berpengalaman ini dengan atas semua ilmu yang Bapak sampaikan tadi. Akhirul kalam, saya mengucapkan banyak terima kasih Pak sudah memberikan informasi sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang kami ajukan, dan mohon maaf apabila ada kekurangan maupun kesalahan ya Pak Sukolir. Mohon maaf juga saya mungkin ada hal yang kurang nyambung dengan jawaban. Pak Khalil, sukses selalu ya Pak, dan tetap semangat. Sama-sama ya.